Shalom Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di Kebaktian Umum pada hari ini, tanggal 10 September tahun 2023. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam altarnya yang kudus. Kita akan bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kita akan pujikan pujian penghormatan kita agungkan dan kita tinggikan nama Tuhan kita. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang Kau sudah karuniakan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan sepanjang tahun ini Tuhan. Engkau sudah memelihara hidup kami, bukan saja Engkau menyediakan segala kebutuhan kami, memelihara keluarga kami, tapi terutama Tuhan kami bersyukur bahwa Engkau juga menjaga iman kami. Engkau menjaga hidup rohani kami. Sehingga kami boleh datang kepada Tuhan pagi hari ini untuk beribadah kepada-Mu, untuk boleh tetap setia mengasihi Tuhan dan mengikut Tuhan. Kami tahu itu bukan karena kesanggupan kami, bukan karena kebaikan dan kesetiaan kami, tapi karena pertolongan Tuhan yang menopang kami terus, yang mengingatkan kami dan membawa kami kembali ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Kau mengetahui Tuhan, pagi hari ini ketika kami akan beribadah, Engkau tahu segala kelemahan kami, Engkau tahu segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon Tuhan kiranya berkenan mengampuni kami, menguduskan kami, dan mempersiapkan hati kami, pikiran kami sepenuhnya kepada Tuhan saja. Sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Sungguh-sungguh kami boleh menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri berbicara di dalam hati kami, melalui penyembahan kami, melalui perenungan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat persilahkan duduk. Daud memuji Tuhan dengan musik dan tarian. Salomo memuji Tuhan dengan membangun bait Allah. Hana memuji Tuhan walaupun dalam kesulitan. Daniel memuji Tuhan sekalipun nyawanya terancam. Paulus memuji Tuhan meskipun dipenjara dan disiksa. Kita yang saat ini mungkin tidak mengalami hal-hal yang demikian. Adakah kerinduan dari dalam hati kita untuk memuji Tuhan? Datang kepada Tuhan. Keraskan suaramu, jangan keraskan hatimu. Mari kita bersama-sama kita akan pujikan. Sungguh indah Kau Tuhan.
Bersama-sama ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bersama-sama kita pujikan pujian. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Nya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil, Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan.
anak-anaknya telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Bahkan dari dalam kandungan, Tuhan sendiri dengan tangannya sendiri, Ia menciptakan kita agar kita serupa dengan gambarnya. Masihkah kita ragu akan kebaikan dan kebesarannya? Mari kita bersama-sama memujikan lagu pujian dari KPPK nomor 49. Ku bersyukur Ia tebusku. Ku bersyukur Ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya damai di hatiku. Ku bersyukur Ia dengarku meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, Ia beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku hanya daripadanya. Ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, damai di hatiku. Ia berikan pengharapannya. Ku bersyukur selamanya. Ku bersyukur senang susah, damai di hatiku. Ia berikan pengharapannya. Ku bersyukur selamanya. Ia berikan pengharapannya. Ku bersyukur selamanya. Untuk menjadi dewasa dalam iman, kita memerlukan proses yang sangat panjang dan tidak mudah. Dan tentunya melalui proses yang sangat menyakitkan. Disakiti, dikhianati oleh saudara seiman, ditinggalkan oleh orang yang paling kita sayangi. Namun ingatlah bahwa di setiap proses itu, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Mintalah kepada Tuhan agar Dia mengubahkan hati kita, tulus seperti hatinya, menjadi serupa dengan gambarannya. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama kita akan pujikan Berkenan Bagimu. Bersama-sama. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan
berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Bersama-sama kita pujikan, pulihkan. Mintalah Tuhan membentuk hati setiap kita. Bersama-sama. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ubah hatiku seperti hati-Mu, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Mintalah Tuhan ubah hati setiap kita. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Serupa dengan gambar, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku,
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagaimana pujian yang kami naikkan, Tuhan sendiri yang menolong kami, yang sudah mengalami anugerah Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, supaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kami terus boleh menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam anugerah-Mu, bertumbuh menjadi lebih serupa dengan Kristus di dalam kedewasaan iman kami. Terima kasih Tuhan, biarlah tolong kami pada pagi hari ini juga kami kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan berbicara melalui kebenaran-Mu, melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang terus mengingatkan kami dan membimbing kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa, menyerahkan diri kami dan hamba-Mu sendiri. Tuhan yang memakai apa yang kami baca, kami renungkan, yang akan disampaikan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali boleh bertemu beribadah bersama. Ada wajah-wajah lama yang sudah kenal dari dulu, ya, bersyukur masih bisa bertemu dalam keadaan sehat. Dan juga ada wajah-wajah baru. Puji Tuhan, Tuhan tambahkan terus biar jemaat ini terus diberkati dan makin bertumbuh. Dan salam kenal juga buat yang baru kenal hari ini, ya. Nah, saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur karena Tuhan menyatakan belas kasihan-Nya yang terus memelihara hidup kita. Sepanjang tahun 2023 ini, hari lepas hari, dan kita sekarang ini sudah memasuki bulan September, Tuhan terus menjaga dan memelihara. Bukan saja kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, tapi terutama bagaimana kita terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, bertumbuh di dalam iman kita. Ya, tentu saja kita semua berharap bahwa kita tidak mandek, ya, tidak berhenti bertumbuh sejak dari tahun lalu sampai hari ini, tapi kita terus bertumbuh menjadi lebih dewasa, ya. Nah, karena itu pada hari ini kita juga akan merenungkan satu tema, yaitu menjadi serupa Kristus, ya. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita membaca dari Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Roma 8 ayat 28 dan 29. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-28. Kemudian saudara membaca yang ke-29. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita ini disebut sebagai orang Kristen, ya. Orang Kristen artinya pengikut Kristus, ya kan? Pengikut Kristus itu ya artinya orang yang mengikuti Kristus di dalam cara hidupnya, di dalam cara berpikirnya, ya. Dengan kata lain saudara, sebagai pengikut Kristus, kita harusnya mengidolakan Kristus, menjadikan Yesus sebagai idola di dalam kehidupan kita, ya. Nah, saudara, manusia mempunyai kecenderungan untuk suka meniru tokoh idolanya, ya. Jadi kalau saudara meniru si A di dalam cara berpikirnya, cara hidupnya, maka sadar atau tidak, saudara sedang mengidolakan dia. Dan kalau saudara sangat mengikuti sampai sedemikian detailnya, sedemikian dalamnya, maka mungkin orang itu sebenarnya sudah menjadi idol, saudara. Idol itu artinya sebenarnya berhala, saudara, ya. Jadi saudara sadar atau tidak sadar mungkin sedang menjadikan dia sebagai berhala, ya. Nah, saudara, pertanyaannya adalah siapa yang menjadi tokoh idola kita, ya. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa orang biasanya suka cenderung meniru, ya, siapa yang menjadi tokoh idolanya. Anak-anak remaja misalnya, siapa yang mereka tiru, ya, tokoh idolanya, ya. Mungkin artis-artis tertentu yang mereka sangat gandrung, ya, yang sangat tertarik sehingga mereka meniru. Mulai dari gaya rambutnya, ya, mulai dari cara berpakaian, sehingga mode fashion itu sangat ditentukan oleh para artis yang menjadi idol, yang mereka menjadi trendsetter, yang menentukan bagaimana orang akhirnya berpakaian yang dianggap baik dan menarik, ya. Nah, saudara, tanpa sadar mungkin kita semua terpengaruh dengan idol-idol itu, ya. Tentu saja kita harus membatasi diri sehingga kita tidak menjadikan idol-idol itu sampai mempengaruhi cara berpikir kita dan cara hidup kita. Kalau sekedar cara berpakaian asal masih wajar-wajar saja,
mestinya tidak apa-apa ya. Tapi jangan sampai begitu ekstrim sampai pakaiannya jadi aneh-aneh ya, karena kepengen mirip dengan tokoh idolanya. Nah saudara, sebagai murid Kristus, siapa yang harusnya menjadi idola kita? Saudara, ada sebagian orang yang mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tapi dalam kehidupannya tidak mengidolakan Yesus sebagai idolanya, tidak mengikuti cara hidup Yesus, cara berpikir Yesus ya. Nah saudara, sehingga ditemukan dalam beberapa survei ya, ada survei yang mengatakan bahwa survei yang dilakukan oleh satu lembaga Kristen yang bernama Josh Barna Survey ya, dia mengatakan bahwa ada 40% orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen ya, rajin ke gereja tentunya. 40% di antara mereka yang mengatakan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak di dalam hidup manusia. Ya artinya setiap orang boleh menentukan apa yang baik tidak baik menurut dirinya sendiri. Kalau itu baik silahkan lakukan, tidak ada suatu kebenaran yang harus diikuti. Dengan kata lain saudara, perkataan Yesus pun juga menjadi tidak mutlak, bukan? Firman Tuhan pun menjadi tidak mutlak bagi hidup mereka. 40% saudara, orang yang mengaku Kristus, pengikut Kristus tapi tidak hidup, tidak mengidolakan perkataan Kristus dalam hidup mereka. Ya, bahkan ada satu survei yang lain juga yang mengatakan bahwa 50% dari orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus rutin ke gereja setiap minggu, tapi mereka tidak pernah bersaksi tentang Kristus. Selama mereka percaya sampai hari itu ditanyain. Jadi sepanjang hidup mereka ya tidak pernah bersaksi tentang Kristus. Padahal jelas itu adalah perintah Kristus, bukan? 50% saudara. Yang itu berarti ada begitu banyak orang yang tidak mengidolakan Kristus sekalipun mereka mengaku sebagai pengikut Kristus. Tidak menjadikan perkataan Kristus sebagai sesuatu yang mereka ikuti, mereka turuti karena mengidolakan tokoh itu. Saudara, kembali kepada pertanyaan, siapa yang kita idolakan ya? Ada sebagian orang yang mengidolakan Kristus tapi mungkin hanya mengidolakan dalam hal-hal yang bersifat lahiriah. Ya makanya kalau orang Kristen itu ya biasanya banyak aksesoris Kristennya, bukan? Semua harus pakai salib. Ya saya tidak mengatakan pakai salib salah ya. Tapi jangan sebatas itu saudara, bahwa kita mengidolakan Kristus hanya sebatas lahiriah, pakai salib ya, kalung salib. Mungkin di mobil ada banyak aksesoris Kristen, di rumah juga banyak aksesoris Kristen. Tapi hati-hati kalau kita hanya mengikuti Kristus sebatas hal-hal yang nampak secara lahiriah seperti itu. Walaupun tidak salah, tapi jangan sebatas hanya seperti itu saudara ya. Karena itu bisa menjadi keliru saudara ya. Nah ada satu tokoh ya di Rusia yang bernama Sergei Torov yang dikenal sebagai Yesus dari Rusia. Kenapa bisa begitu? Karena dia menyebut dirinya sebagai penjelmaan dari Yesus. Nah, saudara tentu saja ini bohong ya, omongan ini pasti bohong. Tapi saudara, yang menarik adalah ada banyak orang yang percaya sama dia sebagai jelmaan Yesus ya. Ada 5.000 pengikutnya loh yang setia sama dia. Nah saudara, mereka kenapa percaya kepada orang ini? Ya kemungkinan pertama dia pintar ngomong kali ya, dia bisa meyakinkan orang. Tapi juga dia menampilkan dirinya secara fisik seolah-olah mirip Yesus. Rambutnya dipanjangin, pakai janggut, jubah panjang ya. Dia niru saya apa niru Yesus gak tahu. Jubah saya juga panjang ya. Tapi yang jelas dia menampilkan satu penampilan lahiriah yang mirip Yesus. Dan sadar atau tidak sadar, sebagian orang Kristen itu memang menilai iman cenderung secara lahiriah. Ya, sehingga hal-hal yang seperti ini menarik perhatian ya. Nah saudara, kita juga harus berhati-hati jangan sampai kita meniru Kristus hanya untuk hal-hal yang bersifat lahiriah. Seperti saya katakan tadi, kita hanya sebatas menggunakan simbol-simbol Kristen ya. Kita tertarik kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Nah mungkin juga ada orang yang mengajak kita, ayo ke Israel, baptis ulang di Sungai Yordan biar mirip Yesus. Ini satu ajakan yang sebenarnya keliru, bukan? Bahwa kita disuruh serupa untuk hal-hal lahiriah. Apalagi suruh baptis ulang lagi ya, yang tidak perlu dilakukan dan tidak boleh sebenarnya dilakukan ya. Nah saudara, di sini kita harus berhati-hati bahwa kita dipanggil menjadi serupa dengan Kristus dalam hal apa? Bukan dalam hal-hal lahiriah ya. Nah saudara, di dalam Filipi 2 ayat 5 di sana katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah dalam hal apa kita diminta menjadi serupa? Yang pertama adalah kita dipanggil menjadi serupa dalam karakternya. Menjadi serupa di dalam pikirannya, di dalam perasaannya. Itu pasti bukan hal lahiriah, bukan? Apa yang Yesus rasakan, itu juga kita mau rasakan. Kalau dia suka hal ini, kita juga mau suka itu.
Kalau dia tidak suka itu, kita juga akan belajar tidak menyukainya. Kalau Yesus memikirkan hal-hal tertentu, itu juga yang kita pikirkan. Nah, itu yang menjadi serupa di dalam karakternya. Apa yang Tuhan rasakan dan pikirkan. Nah, saudara, kalau kita melihat di Alkitab, apa yang dikatakan tentang karakter Yesus tentu banyak. Tapi ada hal yang cukup penting yang kita lihat dalam bagian ayat ini. Di Wahyu 3:7 di sana dikatakan, inilah firman, yaitu Yesus, yang kudus dan benar. Nah, ini adalah karakternya. Karakter yang kudus dan yang benar. Kalau bilang kudus itu tentu bicara tentang sesuatu yang berbeda. Kudus dari kata Ibrani, kados, yang artinya sesuatu yang dipisahkan dari yang lain. Artinya kita yang dipisah, yang kudus itu adalah yang berbeda dengan dunia ini. Ya, yang berbeda dari yang lainnya, dikhususkan untuk Tuhan. Jadi hidup yang kudus adalah hidup yang dibedakan dari dunia ini yang berdosa. Dan supaya menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau. Nah, itulah karakter dari Kristus yang harusnya kita juga tiru. Hidup yang kudus, hidup yang benar, ya. Artinya hidup yang mengutamakan apa yang benar, apa yang salah, bukan semata-mata apa yang menguntungkan atau apa yang tidak menguntungkan. Dan kemudian di ayat 14 di sana dikatakan dia adalah saksi yang setia, setia dan benar. Ya, ini adalah karakter yang setia, tidak gampang ya meninggalkan satu tanggung jawab hanya karena lagi tidak suka, lagi malas, tidak. Tapi seorang yang berkomitmen, seorang yang setia. Ya. Saudara, karakter inilah yang kita harus pelajari atau kita harus turuti, teladani. Menjadi serupa dengan Kristus itu di dalam karakternya. Bukan sebatas hal-hal lahiriah, saudara. Nah, ini yang kita perlu renungkan hari ini. Kita sudah mengikut Kristus sampai hari ini. Mungkin ada yang sejak lahir, ya. Tapi sebenarnya kita benar-benar menjadi anak Tuhan itu bukan waktu kita lahir dari rahim ibu kita ya. Kita menjadi anak Tuhan itu sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sejak dari itu kita menjadi anak Tuhan. Sampai hari ini sudah berapa tahun? Saudara yang tahu sendiri keadaan saudara. Apakah saudara terus bertumbuh menjadi lebih serupa dengan Kristus dalam karakternya? Ya, menjadi seorang yang lebih memperhatikan kebenaran daripada hanya sekedar keuntungan. Lebih memperhatikan kesetiaan, loyalitas daripada sekedar apa yang menyenangkan buat saya. Ini semua nilai-nilai yang kita terus harus gumulkan, harus terus teladani dari Kristus. Dan itulah yang kemudian memancarkan tentang siapa kita sebenarnya. Siapa sebenarnya yang kita idolakan. Kalau kita tidak memperhatikan perkataan Kristus dan justru melakukan yang sebaliknya, memperhatikan apa yang dikatakan oleh dunia ini, maka mungkin kita sebenarnya sedang mengidolakan dunia ini. Kita sedang jatuh di dalam dosa berhala, mengikuti perkataan dunia ini, mengidolakan dunia ini. Saudara, ini yang pertama, bagaimana kita bertumbuh menjadi serupa Kristus di dalam karakter. Ya, memperhatikan dan mengutamakan hal-hal yang baik dan benar, yang kudus, yang setia, saudara. Walaupun mungkin ada harga yang harus dibayar ya. Saya teringat kepada ada seorang anak Tuhan yang ya dia belajar mau mengikut Tuhan dan mau setia kepada perkataan Tuhan, dan itu pun sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Nah, karena dia bekerja di sebuah kantor ya, dan dia di bagian keuangan, kemudian bosnya itu meminta dia melakukan sesuatu yang dia merasa bertentangan dengan nilai iman dia, ya, keyakinan iman dia. Nah, saudara, pilihannya dua, kerjakan apa yang kata bos dan tetap bisa bekerja di sana, atau keluar. Saudara, ini satu pilihan yang sulit. Tapi saudara-saudara, dia melangkah dengan iman. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meneruskan ini karena akan merusak hati nurani dia, ketenangan dia untuk bekerja dan sekaligus juga mengikut Tuhan dengan baik, dengan setia. Dia tinggalkan pekerjaan itu, ya, karena dia tahu bahwa ini dia tidak bisa lakukan sebagai anak Tuhan, dia tidak mau lakukan. Ya, saudara, ada harga yang harus dibayar. Tapi dia belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam karakternya, walaupun itu tidak mudah. Ya, bersyukur bahwa dia beriman melakukan hal ini. Saudara, kita hati-hati ya, ketika kita taat sama perintah Tuhan, jangan kita lakukan itu semata-mata karena wah ini disuruh sama pendeta, jangan. Atau ini orang tua yang suruh, jangan sebatas itu. Tapi kita harus percaya bahwa ini Tuhan yang mau saya melangkah dengan iman. Karena itu saya taat. Jadi kita melakukannya karena Tuhan. Dan kita tahu Tuhan menyertai kita ketika kita melakukannya. Jadi tidak semata-mata kita mentaati satu sistem, satu peraturan yang tertulis. Tapi kita mentaati Tuhan yang hidup. Kita mengimani dia sehingga ketika kita mentaatinya kita tahu Tuhan menyertai. Tuhan akan buka jalan ketika ada kesulitan.
Nah, saudara yang saya ceritakan ini memang akhirnya diberhentiin karena tidak mau mengikuti bos, ya, perkataan bos. Tapi tidak lama kemudian Tuhan buka jalan. Tuhan beri dia pekerjaan lain yang juga bahkan lebih baik. Nah, bukan berarti selalu begitu keadaannya, tapi kita melakukannya karena iman. Dan kita tahu Tuhan menyertai kita ketika kita mentaati dia. Bukan mentaati satu sistem peraturan yang tertulis, ya, tapi kepada Tuhan yang hidup. Itulah yang membuat kita menjadi lebih serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam ketaatan kita. Saudara, apalagi bagaimana kita menjadi lebih serupa dengan Kristus? Saudara, kita bisa menjadi lebih serupa dengan Kristus di dalam tujuan hidup kita, saudara, ya. Ya, jadi kita melihat bahwa hidup kita ini bukan hanya semata-mata kita yang menentukan apa yang kita mau capai, ya. Saudara, kita melihat apa yang menjadi tujuan Tuhan. Di sini dalam Matius 20 Tuhan Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus datang untuk melayani, untuk melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan dia. Itulah tujuan hidup Kristus ketika dia datang ke dalam dunia. Dan itulah juga yang harusnya menjadi tujuan hidup kita ketika kita hidup di dunia ini. Bahwa kita hidup di dunia ini, saudara-saudara, bukan sekedar untuk mencari nafkah, kebutuhan kita sehari-hari, lalu kemudian kita berakhir begitu saja. Kalau hidup kita hanya seperti itu, maafkan, apa bedanya kita dengan hewan? Bukankah hewan juga seperti itu? Mereka hidup untuk mencari makan dan berakhir. Tapi kita adalah manusia diciptakan menurut gambarnya Tuhan, jauh lebih mulia. Kita bahkan sudah ditebus dengan darahnya, jauh lebih mahal daripada semua yang lain. Dan Tuhan punya tujuan yang lain, lebih daripada sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan? Yaitu melakukan tujuannya Tuhan. Menjadikan tujuannya Tuhan menjadi tujuan hidup kita juga. Nah, bukan berarti kita begitu hebatnya bisa melakukan semua hal, tidak. Tapi kita menempatkan diri kita di dalam barisan yang sama dengan Tuhan. Kita ambil bagian di dalam pekerjaannya, urusannya Tuhan, bisnisnya Tuhan. Kita ambil bagian seberapa yang Tuhan percayakan kita kerjakan. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Talenta kita bisa berbeda-beda, kemampuan kita bisa tidak sama. Tapi mindsetnya harus sama, cara berpikirnya harus sama. Bahwa kita hidup bukan hanya untuk hal-hal yang bersifat sementara. Tapi ada tujuan yang lebih besar dari diri kita, yaitu tujuannya Tuhan yang dipercayakan pada diri kita. Yang kita perlu ambil bagian di dalamnya. Apapun itu yang Tuhan percayakan, kita mau kerjakan karena kita mau ambil bagian dalam barisannya Tuhan. Urusannya Tuhan, bisnisnya Tuhan. Itu yang menjadi mindset kita. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan memberi kesempatan itu kepada kita. Itu adalah hak istimewa, saudara, ya. Tidak semua orang mendapat bagian itu. Hanya anak-anaknya saja yang diberi hak istimewa seperti itu. Karena itu sebagai anak-anaknya kita harus berpikir, apa yang menjadi kehendak Bapa? Apa yang menjadi urusannya Bapa yang saya bisa ambil bagian di dalamnya? Nah, karena itu memang kita perlu menyediakan hati, waktu kita dan hidup kita untuk itu. Nah, saudara, betapa pentingnya mempunyai mindset seperti ini sehingga kita juga boleh menjadi berkat, ya. Nah, salah satu kesaksian yang baik yaitu almarhum dulu mantan majelis kita Pak Suwaji, ya. Yang kita tahu kesaksian hidupnya, banyak orang yang mengatakan bagaimana hidup dia yang sederhana, untuk dirinya sendiri dia hidup sederhana, tapi dia mengambil bagian yang semaksimal mungkin untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Yang dia pikirkan selalu bagaimana melakukan urusannya Tuhan, ya. My father's business, ya, urusannya Bapa itu bagaimana dia bisa ambil bagian. Dan dia rela memberi waktunya, hidupnya, apapun yang dia miliki juga, walaupun untuk dirinya sendiri dia hidup sederhana. Ini satu contoh yang baik. Ya, bukan berarti kita bisa persis sama dia, tapi mari kita belajar juga. Tidak hanya memikirkan urusanku, tapi apa urusannya Bapa itu juga menjadi perhatian kita. Ya, bagaimana urusannya Tuhan itu menjadi bagian kita. Nah, saudara, biarlah ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita ingat bahwa kita dipanggil menjadi serupa dengan Kristus di dalam karakternya. Sehingga kita tahu nilai-nilai Tuhan atau nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan itu harus menjadi nilai-nilai kita. Dan tujuan yang Tuhan Yesus tetapkan itu menjadi tujuan hidup kita juga. Saudara, yang berikutnya, bagaimana kita dapat menjadi lebih serupa Kristus? Ya, kita sudah tahu kita harus menjadi seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Saudara, yang pertama itu memang dimulai dari karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita melihat tadi Roma 8 ayat 28, ya. Di sana dikatakan
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ini adalah pekerjaan Allah, pekerjaan Roh Kudus yang membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Kebaikan apa? Ya, kebaikan memang bisa termasuk hidup kita yang dipelihara oleh Tuhan. Ada providensia Allah. Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan anak-anaknya. Dia menjaga hidup kita, tidak sampai kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia memberi kita kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan. Ya, itu kebaikan. Tapi kebaikan yang tertinggi bukan cuma itu. Kebaikan yang tertinggi justru dikatakan di ayat berikutnya, di ayat 29, nah, yang tadi kita baca. Ya ini saudara ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini kebaikan yang tertinggi yang dikerjakan oleh Allah atau Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia mau menjadikan kita menjadi lebih serupa dengan anaknya. Itu adalah kebaikan yang tertinggi, saudara ya. Nah saudara, kita melihat bahwa Roh Kudus dapat membentuk kita ya. Roh Kudus akan membentuk kita untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Lewat apa? Lewat kondisi atau keadaan yang baik. Yang mungkin bagi kita, wah haleluya, puji Tuhan, menyenangkan. Tapi bisa juga lewat keadaan yang sulit. Yang membuat kita menangis, yang membuat kita bersyukur, kenapa Tuhan? Itu juga menjadi satu cara Tuhan untuk membentuk hidup kita. Saudara, lewat keadaan yang baik, melalui berkatnya, kebaikannya, Tuhan mau mengajar kita tentang bagaimana kita tahu bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kita melihat kebaikannya, pemeliharaannya sehingga kita tahu bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara, ya kalau hari ini kita semua ada dalam keadaan yang baik, kita semua sudah melalui masa pandemi yang mengerikan, masih dalam keadaan yang sehat, kita bersyukur loh pemeliharaan Tuhan, bahwa kita masih diberi kesempatan ini. Nah semua ini bukankah mengingatkan kita bahwa ini adalah kebaikan Tuhan yang masih memelihara hidup kita, ya. Tidak semua orang melaluinya dan selamat, ya. Dan tidak semua orang melaluinya dengan baik-baik saja. Ada orang banyak kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kalau kita hari ini masih dipelihara oleh Tuhan, kita bersyukur karena ada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya teringat kepada ada seorang anak Tuhan juga yang mengalami pergumulan itu, bagaimana dia mengalami kebaikan Tuhan, ya. Ada seorang anak Tuhan yang ketika dia pagi-pagi berolahraga, ya, dalam keadaan yang ya tidak ada dugaan sama sekali kalau dia sakit, saudara ya. Dia berolahraga pagi-pagi, tahu-taunya dia itu kena serangan stroke, ya. Kena serangan stroke sehingga dia tidak bisa berjalan, dia terduduk di situ. Nah saudara, bayangkan orang jalan pagi jauh dari rumah kena stroke, sendirian loh olahraga pagi, kira-kira nasibnya gimana? Kemungkinan tidak ketolong, saudara ya. Kalau orang jalan pagi jauh dari rumah sendirian dan kena serangan seperti itu sulit, saudara ya. Tapi yang luar biasa pemeliharaan Tuhan adalah ada orang yang lewat naik mobil, ya, lalu kemudian berhenti, lalu orang itu sebenarnya mau menurunkan anjingnya, ya, mau menurunkan anjingnya untuk jalan pagi. Lalu dia lihat saudara anak Tuhan ini, ya, saudara kita ini yang dalam keadaan seperti terduduk, tidak berdaya, bahkan bicara pun juga nggak bisa karena sudah kena serangan. Dia hanya bisa kasih tanda begini. Orang yang tidak dikenal itu, yang kebetulan turun dari mobil itu lalu datang. Ya, setelah dia mengamati orang itu seperti saudara ini seperti tidak bisa bicara, dia datang dan melihat, oh ternyata orang ini sakit. Lalu saudara, orang ini tidak kenal satu dengan lain, membawa saudara kita ini sampai ke rumah sakit, dan di rumah sakit bisa ditangani dengan cepat sehingga dia bisa pulih kembali, sehat kembali. Sampai hari ini dalam keadaan sehat. Saudara, ini pemeliharaan Tuhan. Ini kebaikan Tuhan yang dia alami, yang dia saksikan, ya. Bahwa sekalipun ada kondisi seperti itu, tapi dia bisa tertolong dan dia bisa sehat. Saudara, tentu saja kebaikan-kebaikan ini mengingatkan kita bahwa kita perlu senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hidup mensyukuri kebaikan Tuhan. Nah yang kedua, saudara, ada kalanya Tuhan juga mengizinkan kondisi yang sulit dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk membentuk kita juga. Lewat keadaan yang sulit Tuhan juga mau membentuk iman kita. Dan kadangkala justru keadaan yang sulit ini yang lebih bisa membentuk seseorang. Ya, kebaikan Tuhan ya bisa membuat kita sadar akan kebaikannya dan bersyukur. Menjadi pribadi yang lebih tahu bersyukur.
Tapi seringkali kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi justru lebih bisa membentuk kita. Nah saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan membentuk bangsa Israel, di dalam Ulangan 8 ayat 2 Tuhan mengatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, ya, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, di sini Tuhan mengizinkan bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun untuk apa? Tujuannya untuk membentuk mereka. Supaya belajar rendah hati, bersandar kepada Tuhan. Karena selama mereka di Mesir, sebelum mereka dipanggil keluar, mereka hidup di bawah perbudakan Mesir. Cara berpikir Mesir. Dan kita tahu orang Mesir itu hebat sekali karena mereka punya pencapaian militer dan ekonomi yang luar biasa. Mereka negara superpower, sehingga orang Mesir mempunyai kesombongannya. Dan mereka sudah mempengaruhi bangsa Israel yang mereka jajah atau mereka perbudak. Sehingga orang Israel perlu dibentuk kembali menjadi satu umat yang rendah hati. Satu umat yang bersandar pada Tuhan. Dengan cara apa? Ya Tuhan izinkan pada perjalanan di padang pasir selama 40 tahun untuk membentuk mereka. Jadi putar-putar 40 tahun adalah tujuannya membentuk mereka. Hati mereka ini. Supaya mereka bisa menjadi lebih serupa atau menjadi lebih rendah hati, ya, lebih serupa dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, begitu juga dalam kehidupan kita. Kadangkala Tuhan bisa mengizinkan kesulitan, persoalan datang untuk membentuk kita. Walaupun pada saat kita mengalaminya kita mungkin tidak mengerti, kita bertanya mengapa Tuhan. Tapi saudara, ini adalah maksud Tuhan. Ini adalah tujuan Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, di dalam kesulitan itulah Tuhan seringkali membawa kita kepada satu titik di mana kemudian kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang tidak berdaya. Kita adalah pribadi yang terbatas. Di dalam titik kelemahan dan kehancuran kita itulah kita menyadari satu sense of brokenness. Satu perasaan yang hancur dan rapuh. Yang seharusnya menuntun kita untuk datang kepada Tuhan. Dan melihat kebesarannya. Dan pertolongannya lah yang menjadi satu-satunya harapan kita. Nah saudara, kalau kita ini masih kuat, ya, masih mampu, seringkali kita hanya menganggap sebagai informasi saja. Oh ya, Tuhan itu besar, Tuhan itu sanggup menolong kita. Tapi tidak menjadi sesuatu yang menjadi pengharapan kita. Tidak menjadi sesuatu yang kita sungguh-sungguh imani. Ketika kita menghadapi satu masalah dan kita menyadari bahwa kita begitu lemah, begitu tidak berdaya. Pada saat itulah kebenaran itu menjadi sesuatu yang benar-benar kita harus imani untuk mendapatkan kekuatan dan pertolongan. Atau kalau tidak, akhirnya lebih buruk dari itu, kita akhirnya bisa meninggalkan Tuhan. Pilihannya jadi sangat tegas. Sungguh-sungguh mau percaya atau akhirnya kecewa meninggalkan Tuhan. Tidak bisa hanya sekedar tahu, tidak bisa hanya sekedar informasi, saudara ya. Nah saudara, Tuhan izinkan kesulitan itu untuk membawa kita kepada satu titik untuk memaksa kita mengambil sikap untuk mempercayai Tuhan atau tidak. Saudara, ini satu proses pembentukan yang mungkin tidak enak. Tapi justru seringkali Tuhan izinkan terjadi dan membawa kebaikan yang tertinggi. Di mana kita menjadi pribadi yang lebih percaya dan lebih rendah hati. Saya teringat kepada ada seorang anak Tuhan juga yang mengalami pergumulan dengan kesehatannya. Yaitu ketika satu hari dia ketika sedang di kantor waktu itu ya. Dia sedang di kantor. Lalu kemudian dia merasa tiba-tiba kepalanya sakit. Kepalanya sakit, begitu sakit sampai dia pusing, saudara ya. Dia berusaha pulang ke rumah dengan mengendarai mobil, tapi dia semakin lama semakin tidak kuat. Ya akhirnya ada keluarganya yang lain yang mengambil alih setir dan membawa dia pulang. Tapi sakitnya tidak hilang hari itu. Besok semakin sakit, sakit sekali. Akhirnya bawa ke dokter. Dokter pertama bingung mau diapakan ya. Akhirnya diputuskan untuk difoto ya. Difoto lalu kemudian diperiksa. Ternyata ada cairan ya. Cairan di dalam otaknya saudara-saudara ya. Nah saudara, ini satu pengalaman yang sangat tidak enak bukan? Bahwa ada penyakit yang tidak diduga ini tiba-tiba dia alami ya. Nah saudara, akhirnya ditangani oleh dokter, cairannya dikeluarkan dan dia membaik ya. Sakitnya sudah hilang walaupun dia masih tidak bisa
bebas beraktivitas karena masa pemulihan ya. Nah saudara, 3 bulan kemudian cairan itu muncul lagi saudara. Heran sekali ya, padahal dia tidak ada mengalami benturan atau salah minum obat. Muncul kembali saudara. Waduh, yang kedua kali lebih sakit lagi. Nah kali ini dia ya berusaha berobat di Jakarta akhirnya saudara ya. Saudara, pengalaman yang tidak enak, 2 kali berturut-turut dalam waktu yang berdekatan, dia tidak tahu apa penyebabnya. Nah, kalau sudah yang kedua kali diambil, siapa yang bisa jamin tidak ada yang ketiga saudara ya. Nah saudara, pengalaman ini pasti tidak ada yang suka. Kita semua juga tidak mau. Saudara ini juga tidak mau. Tapi dia mengatakan satu hal. Sebelum saya mengalami ini, terus terang saja bagi saya Tuhan itu ya sekadar ikut gereja aja lah. Sekadar tahulah ya. Tapi pengalaman ini benar-benar mengingatkan dia hidupnya yang begitu terbatas. Yang tidak ada apa-apa, bisa menderita penyakit yang begitu serius. Dan dia sebenarnya, dokter juga heran, kamu masih bisa tidak kena stroke padahal ada cairan di otakmu, kok bisa kamu nggak stroke? Itu aneh sekali ya, tidak biasa. Dia mengatakan pengalaman yang begitu mengerikan itu menyadarkan dia betapa dia itu begitu rapuh, begitu tidak berdaya. Ya, semua hal yang dia miliki tidak bisa menolong dia. Hanya Tuhan yang masih memberi dia kesempatan yang kedua. Nah, itulah yang membuat dia akhirnya memikirkan dengan sungguh-sungguh sebenarnya bagaimana kepercayaan dia, keimanan dia dengan Tuhan. Dan itu membawa dia kepada pertobatan. Dia lebih sungguh-sungguh memperhatikan hubungan dia dengan Tuhan. Iman dia kepada Tuhan. Mengalami sakit yang seperti itu pasti tidak enak. Apalagi berkepanjangan. Tapi pengalaman itu membawa kebaikan yang lebih besar. Bahwa dia sekarang menjadi seorang yang sungguh-sungguh percaya. Yang berkaitan dengan jiwanya bukan. Hidup kekalnya. Kerohaniannya. Saudara, kita melihat ya bahwa Tuhan bisa membentuk kita melalui keadaan yang baik, ya diberkati supaya kita tahu bersyukur, tapi juga melalui keadaan yang sulit supaya kita lebih rendah hati, lebih bersandar pada Tuhan. Nah, saudara, yang berikutnya kita akan melihat bagaimana kita bisa menjadi lebih serupa dengan Kristus. Selain ini adalah pekerjaan Roh Kudus, yang kedua ini juga berkaitan dengan bagaimana kita menanggapi ya proses pembentukan itu, saudara ya. Kalau kita dibentuk Tuhan lalu kita menolak proses pembentukan itu, maka proses itu akan bisa berjalan lebih lama. Atau hasil yang diharapkan tidak tercapai. Karena kita menolak proses pembentukan itu. Ya. Nah saudara, kita sebagai orang-orang yang dibentuk Tuhan, sebagai orang-orang yang pengikut Kristus, kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan atur itu adalah yang terbaik. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dan Tuhan tahu cara yang terbaik untuk membentuk kita. Saudara, sama seperti kalau kita pergi ke dokter, saudara ya. Kalau kita mau mungkin mengalami diobati ataupun juga mungkin ditangani dengan serius, dioperasi misalnya ya. Nah saudara, kita harus mempunyai satu kepercayaan kepada dokter yang menangani, bukan? Ya, saya ingat yang lalu ketika saya pasang ring, saudara ya, tahun lalu, Oktober tahun lalu, ya tidak ada apa-apa waktu itu, tahu-taunya ada buntu pembuluh darah ya. Setelah diperiksa dan harus diobati, pasang ring, pilih dokter A, ya rekomendasi dokter yang lain ya. Saudara, pada waktu saya tidur di atas meja operasi itu, tentu saja saya berserah kepada Tuhan, tapi saya juga harus percaya bahwa dokter ini bisa menangani. Kalau pada saat itu saya meragukan, oh jangan-jangan dokter ini ngawur, jangan-jangan dokter ini bisa kerjanya nggak benar, tentu saya tidak akan membiarkan dia menangani, ya kan? Saya akan turun saja dan minta ganti dokter. Saudara, kita tidak bisa bukan pada waktu mau ditangani oleh seorang dokter lalu kita justru meragukan dia. Kita harus mempercayai dia bahwa dia bisa menanganinya. Nah, saudara, itu yang memberikan kita satu ketenangan, kedamaian ketika kita menjalaninya. Sama seperti itu, saudara. Ketika Tuhan mengizinkan satu proses pembentukan dalam kehidupan kita, maka kita harus percaya bahwa dia tahu yang terbaik dan dia tahu cara yang terbaik untuk membentuk hidup kita. Sehingga kita boleh menjalaninya, menjalani proses pembentukan itu dengan ada damai di dalam hati kita. Ada ketenangan dalam hati kita. Karena kita tahu yang sedang membentuk kita tahu betul apa yang terbaik. Cara yang terbaik untuk membentuk kita. Nah saudara, karena itu mari kita belajar bagaimana menjadi lebih serupa dengan Kristus dan mengizinkan Tuhan membentuk kita dan memberikan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan untuk taat kepada Tuhan.
Yang ketiga, saudara, kita melihat kapan proses pembentukan ini dimulai dan kapan akan berakhir. Nah, saudara, tadi saya sudah katakan bahwa kita mulai dibentuk, kita mulai bertumbuh menjadi dewasa sejak kita percaya Tuhan, ya, sejak kita ditebus, dan akan berlangsung terus sampai kita bertemu dengan Tuhan, ya, sampai kita mengakhiri hidup kita. Nah, saudara, mungkin pertanyaannya muncul, waduh, kok lama sekali? Kok pencobaan ini, kok persoalan yang kita hadapi ini kok begitu berat dan begitu lama? Kapan akan berakhir? Nah, saudara, pertanyaan tentang kok begitu lama dan kapan akan berakhir, itu kita ajukan ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak enak, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, bukan? Maka kita akan tanya, kenapa kok begitu lama, kenapa tidak segera berakhir? Tapi kalau kita mengalami satu pengalaman yang menyenangkan, yang kita sukai, maka pertanyaannya pasti lain. Pertanyaannya adalah, kok begitu cepat? Ya, kok cuma singkat saja, kok tidak lebih lama saya masih mau mengalaminya? Nah, saudara, ini tergantung bagaimana kita melihat pengalaman hidup itu. Apakah itu baik atau tidak baik? Apakah itu bermanfaat atau tidak? Saudara, apakah proses pembentukan kita untuk menjadi serupa Kristus itu sesuatu yang baik atau tidak? Sesuatu yang bermanfaat atau tidak? Kalau kita melihat sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat, maka kita tidak akan bertanya kenapa begitu lama. Tapi kita izinkan Tuhan mengerjakannya sejauh yang Tuhan mau. Saudara, satu hal yang kita harus sadari bahwa proses menjadi serupa dengan Kristus itu adalah sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan untuk membawa kebaikan bagi diri kita. Kenapa disebut kebaikan? Karena itulah sebenarnya menjadi upah kita. Itulah sebenarnya menjadi mahkota kemuliaan kita. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa setiap orang percaya satu hari nanti akan diadili, bukan? Ya, di dalam 1 Korintus 3 di sana dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan mengatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, dia akan mendapat upah. Nah, sana dikatakan bahwa pekerjaan orang akan diuji. Pekerjaan yang mana? Apakah pelayanan saja? Tidak, saudara. Tapi seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita itu adalah pekerjaan kita yang akan diuji. Ya. Nah, apakah itu dilakukan dengan baik, dengan benar? Lalu kemudian dia akan mendapat upah. Upah seperti apa yang kita akan dapat? Apakah kita akan mendapat mahkota emas? Nah, saudara, kita tahu bahwa di surga emas tidak berharga, saudara. Tidak seperti di sini orang mencari emas. Berlian pun juga hanya batu-batu biasa. Tidak seperti di sini yang orang mencari berlian yang berharga. Saudara, kalau begitu apa yang akan menjadi upah kita? Emas maupun batu-batu berharga itu hanya melambangkan bahwa surga yang disediakan Tuhan itu sesuatu yang mulia. Sesuatu yang sangat mulia. Dan itu yang akan disediakan bagi orang-orang yang percaya. Jadi dengan kata lain, saudara, yang kita kejar sebenarnya adalah sesuatu yang mulia yang Tuhan berikan. Nah, saudara, apa yang paling mulia di dalam surga? Yang paling mulia adalah Tuhan sendiri, bukan? Tuhan sendiri adalah yang paling mulia. Di dalam dirinya lah ada kemuliaan yang memancar. Nah, saudara, Kristus juga adalah salah satu dari pribadi Allah Tritunggal yang juga memancarkan kemuliaan Allah. Nah, saudara, itu berarti ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, kita juga mengambil bagian di dalam kemuliaannya, yaitu ketika kita menjadi serupa dalam karakternya. Saudara, karena karakter Kristus itulah yang mulia, yang memancarkan kemuliaan. Ketika kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam karakter kita, maka kita juga mendapat bagian dalam kemuliaannya. Saudara, kalau kita melihat bahwa upah kita itu tidak lain adalah menjadi serupa dengan Kristus dan memancarkan kemuliaan Kristus, maka saudara, proses pembentukan ini yang Tuhan izinkan terjadi menjadi sesuatu yang sungguh bernilai penting. Karena melalui proses pembentukan inilah Tuhan sedang menanamkan karakter yang serupa Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun juga dapat mengambil bagian di dalam kemuliaannya. Nah, saudara, kiranya Tuhan menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus mau bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dalam karakternya, di dalam tujuan hidup kita. Walaupun harus melalui proses pembentukan yang tidak selalu menyenangkan, ada juga yang tidak menyenangkan. Tapi kita tahu bahwa ini untuk membawa kebaikan yang tertinggi dalam kehidupan kita, yaitu supaya karakter Kristus itu ditanam di dalam diri kita. Sehingga kemuliaan Kristus yang bernilai kekal itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan itu kita akan bawa terus sampai ke dalam kekekalan. Karena itulah upah kemuliaan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Adakah kita mengidolakan Kristus dalam hidup kita? Adakah kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Dia katakan, apa yang menjadi tujuan Tuhan, menjadi tujuan hidup kita juga? Apa yang Dia katakan menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita dengan anugerah-Nya untuk bisa hidup menjadi lebih serupa dengan Kristus dari hari ke hari. Bapa di surga, kami sekali lagi menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, menerima keselamatan dan anugerah dari Tuhan. Tolong kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk terus boleh bertumbuh menjadi lebih serupa dengan Kristus. Berkati Tuhan setiap kami, sehingga oleh kekuatan dan pertolongan Roh Kudus, kami semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada siang hari ini kita juga akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Nah, karena itu mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mungkin menjadi penghalang bagi kita untuk datang, ada dosa, kesalahan yang kita lakukan yang belum kita akui, mari kita akui di hadapan Tuhan. Karena yang menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan adalah segala dosa dan kesalahan kita. Tetapi oleh kasih setia Tuhan, oleh darah Yesus kita boleh dilayakkan untuk datang di hadirat Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa di hadapan Tuhan dengan senyap. Saya mengundang untuk Pegijil Nesin bisa pimpin dalam doa persiapan. Amin. Saya persilakan pengurus untuk boleh mempersiapkan. Baik saudara, sebentar roti dan anggur akan dibagikan kepada saudara. Perjamuan kudus ini disediakan bagi kita yang sudah menerima baptisan dewasa atau CD. Bagi saudara yang belum menerima baptisan dewasa atau CD, harap menunda untuk boleh mengikuti perjamuan ini. Sementara roti dan anggur akan dibagikan, kita mempersiapkan hati kita mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan dan kita bersyukur atasnya.
Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur di tangan saudara. Saudara, hari ini kita mengadakan perjamuan kudus untuk mentaati perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada jemaatnya sekalian, yaitu kita sekalian, untuk memperingati dan mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Karena pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan untuk disalibkan, yang mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Pada malam itu, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku, ambillah dan makanlah untuk menjadi peringatan akan aku." Kemudian ia mengambil cawan, lalu berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, yang dicurahkan bagi pengampunan dosamu. Ambillah dan minumlah untuk menjadi peringatan akan aku." Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita memegang roti di tangan kanan kita mengangkatnya. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa kita, bagi penebusan jiwa kita. Dengan ucapan syukur kita menerimanya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, anggur yang melambangkan darah Kristus, darah yang kudus, darah anak domba Allah yang tidak bercacat bercela, yang dicurahkan bagi pengampunan dosa dan penebusan jiwa kita. Dengan ucapan syukur kita menerimanya. Untuk doa syukur saya mengundang untuk penginjil Sulaiman bisa pimpin dalam doa. Jemaat silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Selidiki aku.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sudah yang kasih oleh Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa khususnya untuk kondisi sekarang. Kita tahu bahwa pra daripada pemilu, kondisi daripada perekonomian, dan banyak juga jemaat yang mengalami kondisi yang begitu sepi, kondisi yang begitu tidak menjanjikan. Kita kadangkala khawatir, kadangkala kita takut. Demikian juga hal ini berdampak kepada gereja. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, supaya kita memegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Tuhan akan berjalan di samping kita, dan Tuhan akan berjalan di depan kita. Karena itu mari kita berseru di dalam nama Tuhan, supaya Tuhan menopang bisnis kita, pekerjaan kita, usaha kita, kehidupan kita, dan Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Mari kita buka suara, kita menaikkan syafaat kita bersama-sama. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, menyerukan akan kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa bila Tuhan memberkati, khususnya di tahun ini kami merasakan dampak yang begitu luar biasa. Kami berdoa Tuhan, bila Engkau memberkati setiap kami dalam usaha pekerjaan kami. Kami mungkin khawatir akan hari esok, akan segala pekerjaan kami, bisnis kami yang mungkin tambah hari tambah sepi. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau campur tangan ya Bapa. Engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, kami memegang janji-Mu, bahwa Tuhan dalam kondisi apapun kami tetap mengutamakan Engkau. Karena Tuhan, berkatilah usaha pekerjaan kami, cukupkanlah segala kebutuhan kami ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu yang setia di dalam kelaparan ya Tuhan. Kami berdoa bila Tuhan akan selalu menuntun kehidupan jemaat-Mu. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga berdoa untuk gereja kita, khususnya dalam masa-masa ini kita akan merencanakan untuk program 2024. Kita berdoa semoga Tuhan memberkati setiap pengurus, setiap hamba Tuhan, khususnya juga komisi-komisi yang akan mempersiapkan. Kita doakan supaya program tahun depan yang merupakan sebuah program yang dirapikan dan menjadi satu kesatuan di dalam Elion. Kita doakan supaya ini bisa berdampak dan bisa memberikan hasil. Dan khususnya program-program ini dapat berorientasi kepada Tuhan dan kepada jemaat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami serahkan ya Bapa di dalam penyusunan program ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk program 2024 yang akan kami rencanakan pada tahun ini. Engkau memberkati ya Bapa, khususnya Engkau memberikan hikmat
bagi setiap hamba Tuhan, bagi setiap pengurus, bagi setiap komisi, sehingga dapat menyusun sesuai dengan visi misi yang sudah kami sepakati bersama. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk melaksanakannya dengan baik, sehingga itu bisa terwujud di dalam program-program kami dan nantinya berdampak kepada jemaat kami. Kami serahkan supaya Tuhan memberkati program-program ini yang hanyalah berorientasi untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menjangkau lebih banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu berkati gereja-Mu ya Bapa. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Berkatilah supaya dapat menjadi sebuah doa yang diperkenan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita mengaku iman kita di depan Tuhan, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dan darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebagai respon atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mempersiapkan persembahan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kantong persembahan akan dijalankan, kita akan bersama-sama memujikan Lord, I give you my heart. Inilah kerinduan kami. Kepadamu kami menyembah, seluruh jiwa memuji. This is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within, all I have within me, I give
pulihkan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Dengan kasih doa persembahan untuk Saudara Andi Gotama bisa memimpin kita. Ya, ya, amin. Kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Allah Tritunggal. Doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Edi. Kita bersama-sama naikkan pujian doksologi. Puji Allah sumber berkat, pujinya swaciptaannya, pujinya para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah sumber segala rahmat dan kebaikan dalam kehidupan kita, senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati hidup saudara, agar saudara boleh hidup di dalam anugerah-Nya untuk terus bertumbuh menjadi lebih serupa dengan Kristus Tuhan kita, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kiranya wajahnya menyinari
Jemaat dipersilakan duduk. Waktu teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.